Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ummahat ya. Kemarin kita sudah membahas al-mamnu' minas sarf. Kita sudah memperkenalkan bahwa yang namanya al-mamnu' minas sarf, al-mamnu' minas sarf itu dia masuk pada hukum ini disebabkan oleh sesuatu, dan sebabnya itu karena ada ilah wahidah. Maksud ilah adalah sebab, cuman karena ada satu sebab. Ada pula yang disebabkan illatani, ada dua sebab. Kemudian kita kemarin sudah membahas yang disebabkan oleh satu ilah. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah sighatu muntahal jumu', bentuk akhir dari jama', ya, seperti masajidu. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas yaitu al-ismu alladzi yantahi bi alifit ta'nits al-mamdudah. Bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah seperti ini. Ya, contohnya adalah hamra'u, amya'u, fuqara'u, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu al-ismu alladzi yantahi bi alifit ta'nits al-maqsurah. Alif ta'nis maqsurah. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ya. Contohnya apa? Contohnya kubra, sughra, ya. Kemudian ulya, dunya, seperti itu. Dan kemarin kita sudah bahas secara rinci. Kemudian selanjutnya disebabkan oleh dua illah. Jadi terkumpul pada kata tersebut illatan, dua illah. Baik. Untuk rinciannya, dua illah ini harus terkumpul satu illah tarji'u ilal makna. Satu ilah itu kembali kepada makna, dan satu ilah yang lain tarji'u kembali kepada ilal lafzi, kepada lafaz. Maksudnya bagaimana? Kita lihat dalam segi makna terlebih dahulu, setelah kita ketahui, kita lihat juga dalam segi lafaz. Maksudnya bagaimana? Anda belum mengerti? Kita lihat. Jadi yang pertama, ilah wahidah tarji'u ilal makna. Dalam kata tersebut kita lihat maknanya terlebih dahulu. Jadi isim kemungkinannya apakah dia alamun, yaitu nama, atau wasfun, sifat. Atau sifat. Jadi kalau kita menemukan kata seperti Uthmanu, ini dalam segi mana Uthman ini sifatkah atau namakah? Kita ketahuinya dari penggunaan, atau ya dari nama atau sifat. Gampang. Nama itu ya nama alam. Uthman tentu nama.
selain dari nama itu sifat. Kalau kita menemukan kata jau'anu, lapar, ini sifat, bukan nama. Jadi kita tentukan terlebih dahulu. Ya, dia itu sifat atau nama. Tetapi nama saja atau sifat saja karena ada ilah tersebut tidak semata-mata langsung menjadikannya mamnu minas sorf, ya. Seperti ana bilang tawilun. Ini sifat-sifat. Tapi dia kenapa kita lihat bertanwin? Mamnu minas sorf itu kan tidak bertanwin. Kita bilang dia itu hanya sifat. Begitu pula kata Zaidun, Bakrun, ini nama. Kan dia tarji'u ilal makna. Enggak. Dia ini terdapat satu ilah saja. Mesti ada ilah yang lain. Nah, ilah yang lain itu kita bilang ilah wahidah, ilah satu yang lain, sebab satu yang lain, ya. Tarji'u ilal lafzi, kembali ke dalam bentuk lafaz. Kita lihat lafaznya. Jadi nama saja tidak langsung menjadikan dia mamnu minas sorf, begitu pula sifat saja tidak menjadikannya langsung mamnu minas sorf. Nah, ilah wahidah tarji'u ila lafzi, jadi nama kemudian harus bergabung dengan ilah wahidah tarji'u ila lafzi, dan kemungkinan ilah tersebut yang kembali ke lafaz bertemu dengan alam, itu ada 6. Begitu pula sifat pula harus bergabung dengan ilah wahidah tarji'u ila lafzi, dan yang kemungkinan ilah tersebut bergabung dengan sifat ada 3. Seperti itu. Dapat difahami ya? Sampai sini terbayang? Contoh, kita akan bahas nama dan ilah yang kembali ke lafaz bersama nama. Kemungkinannya ada 6. Kita nomor 1 terlebih dahulu, yaitu alamun ditambah dengan apa? Ini yang kembali kepada lafaz, yaitu ujmah. Ujmah, asing. Asing. Nama asing. Jadi ketika Anda bilang Zaidun, oh ini cuma nama asing, tidak berarti dia tidak masuk ke mamnu minas shorf. Contoh nama yang asing bagaimana? Contohnya adalah kata misal Ibrahimu. Kata Ibrahim. Kemudian contoh yang lain itu nama-nama nabi, ya, seluruhnya masuk ke mamnu minas shorf kecuali 6. Taib, atau nama malaikat Jibril, Jibrilu, Mikailu, atau nama-nama raja seperti Fir'aunu atau Hamanu, ya. Banyak. Ini adalah nama-nama asing. Nah, sedikit tambahan, kullu al-asma, taib. Kullu asma'il anbiya
mamnu'un minas sarf. Seluruh nama Nabi itu masuk kategori al-mamnu' minas sarf. Ma ada kecuali 6. Sittata. Apa saja itu? Sun, syamlah. Yaitu Salihun, Nuhun, Syu'aibun, Muhammadun, Lutun, dan Hudun. Ada 6. Yang 6 ini tidak masuk ke kategori al-mamnu' minas sarf. Jadi kita tahu dari sini kata Ibrahimu masuk ke mamnu' minas sarf. Kenapa? Karena dalam segi makna dia itu ada ilah, sebab yaitu dia berupa nama, tapi tidak sebatas nama. Zaid pun nama, dia tidak masuk ke mamnu' minas sarf. Dia di samping nama kata Ibrahim juga ada ilah yang lain yang kembali kepada lafaz, yaitu ujmah, asing. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, yang kedua adalah al-alam, nama ditambah at-ta'nis. Bi ghairil alif. Jadi dia itu mu'annas atau ada tanda mu'annas tetapi tandanya bukan dengan alif. Kenapa? Karena mu'annas dengan tanda alif itu sudah masuk ke kategori mamnu' minas sarf secara langsung, illah wahidah. Tadi ya, yang kemarin kita sudah jelaskan. Nah, baik al-mu'annas, baik al-mu'annasnya itu dalam fil lafzi, dalam segi lafaz saja, atau fil makna, dalam segi makna saja, atau fihima. Fihima berarti fil lafzi wal makna. Maksudnya bagaimana? Contoh. Dia itu mu'annas itu dalam segi lafaz saja, seperti Hamzatu. Ini adalah nama laki-laki, tetapi dia mu'annas dalam segi lafaz saja karena ada ta' marbutah. Usamatu, Usama. Ini nama laki-laki tetapi dia mu'annas dalam segi lafaz saja. Atau sebaliknya, dalam segi makna saja dia mu'annas. Zainabu, mu'annas karena dia nama perempuan, tidak ada tanda mu'annas, tidak ada ta' marbutah. Atau Su'adu, sama. Atau fihima, ada tandanya dalam segi lafaz dia itu mu'annas, dalam segi makna dinamakan atau nama untuk perempuan juga. Contohnya Fatimah, Khadijah. Ini nama perempuan dan ada tandanya. Semuanya masuk. Kemudian yang ketiga yaitu al-alam ditambah al-murakkab tarkiban mazjiyan. Nama dengan susunan yang dicampur. Al-murakkab yang tersusun, tarkiban dengan susunan, mazjiyan yang dicampur sekaligus. Mazaja itu dicampur, dicampur, campur. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Contoh.
Pertama, ada nama kota disebut dinamakan Hadhiratu al-Maut. Hadhiratu al-Maut. Hadhiratul Maut. Di mana penamaan ini asalnya itu mudhaf ini ya. Al-Maut ini mudhafun ilaih. Ini bentuk awalnya. Hadhiratul Maut. Kemudian orang-orang mengucapkannya, sering sekali orang mengucapkan kata tersebut hingga bergeser kata tersebut yang asalnya hadhiratul maut ini agak susah. Kemudian karena sering diucapkan maka mengalami pergeseran menjadi hadhara maut, ya Allah. Hadhara maut menjadi hadhara maut. Itu maksud at-tarkib al-murakkab tarkiban mazdiyan. Ya, orang-orang itu asalnya hadhiratul maut tetapi diucapkan sering jadi hadhiratul maut, hadhiratul hadhara maut gitu ya. Maka hadhara maut ini sudah seperti satu kata. Ya, sudah seperti satu kata. Asalnya hadhirah mudhaf, al-maut mudhaf ilaih, karena diucapkan mengalami sedikit pergeseran menjadi hadhara maut. Dan itu al-alam al-murakkab tarkib mazziyan. Ada kata yang lain? Ada. Contohnya adalah ba'labakka. Kemudian ma'diyakrib. Seperti itu. Yang disebutkan dalam kitab-kitab ya. Kemudian yang keempat adalah al-alam, adalah nama ditambah ziyadatul alif, ada penambahan alif, wa nun dan nun. Contohnya kata Utsman. Kemudian Marwan. Kemudian Sufyan. Kemudian Adnan. Taib. Dan seterusnya. Taib. Maksud dari ziyadatul alif wan nun, tambahan alif dan nun, perlu kita ketahui isim paling sedikit itu terbentuk dari 3 huruf. Isim paling sedikit terbentuk dari 3 huruf. Maka huruf keempat, kelima, atau yang lebih dari 3, berarti hurufnya itu huruf tambahan. Jadi kita tahu ditambah alif dan nun berarti alif dan nunnya bukan merupakan huruf ke-3 atau ke-2 atau ya. 2 dan 3 enggak. Kita lihat Utsman sudah ada 3 huruf terlebih dahulu. Marwan, begitu pula Marwan. Sufyan, Adnan. Jadi ziyadatul alif itu terletak setelah 3 huruf atau lebih. Maka keluar dari ziyadatul alif wa nun tetapi diakhiri oleh alif dan nun ya, nama diakhiri oleh alif nun, kata abanun. Misal namanya abanun. Ini bertanwin, kenapa? Karena meskipun dia diakhiri oleh alif dan nun tetapi alif nunnya ini bukan tambahan justru. Kenapa? Karena sebelumnya ada 2 huruf. Ya. Seperti itu. Itu yang keempat. Al-alam ziyadatul alif wan nun. Kemudian yang kelima adalah al-alam, nama ditambah waznul fi'li. Wazan fi'il. Fi'il yang mana? Yang mana saja.
Jadi wazan fi'il dan dijadikan nama. Contoh, misal ada namanya itu ya'ish, ya'ishu, dari kata asya, ya'ishu, hidup. Atau katanya namanya ada Yazid. Ada kan Yazidu ibnu Muawiyah. Yazid ibnu Muawiyah ada. Jadi wazan fi'il dari zada yazidu bertambah dinamakan. Atau kata Ahmadu. Ahmadu dari kata hamida yahmadu. Yahmadu. Kalau ana menjadi Ahmadu. Dan Ahmadu ini dijadikan menjadi nama. Atau nama kabilah ya. Ada kabilah Taghlib. Ada Yashkur kabilah. Dari Syakara. Atau Tadmur. Ada. Jadi nama, tapi nama itu diambil dari wazan fi'il. Kemudian yang keenam. Yang keenam. Yaitu al-alam, nama ditambah al-adlu. Al-adlu. Apa itu al-adlu? Bukan adil. Al-adlu itu kalau di sini maknanya bukan adil. Adil bahasa Indonesia ya, bukan adil. Jadi adalah itu seperti ini. Anda dalam segi maknanya terlebih dahulu. Adalah anit tariq ada. Istilah adalah anit tariq. Adalah itu bisa juga kita bilang inharafa dan wa kharaja anhu ya. Jadi gini nih. Kata al-adlu ada adalah an, ada adalah ila. Kalau an itu bisa kita namakan bimakna taroka ya, meninggalkan. Kalau ila bimakna ikhtaro, bisa juga. Biar gampangnya seperti ini. Misal ini ada persimpangan. Ini jalan yamin, yang kanan. Ini yasar, kiri. Kemudian ana bilang adaltu an yasarin atau anil yasari. Adaltu anil yasari ilal yamini. Nah, maksudnya apa? Saya berpaling dari yang kiri dan memilih kepada yang kanan. Nah, itu makna adal. Dan al-adlu di sini yaitu al-khuruj, keluar, anil asli, dari asal. Jadi biasanya itu jalan melalui kota itu ke kiri misalnya. Ini kota, biasanya jalan kiri walaupun nanti akhirnya sama. Nah, orang ini tidak mau memilih ke kiri, maka dia adalah anil yasar wakhtara wa adalah ilal yamin. Seperti itu. Dia memilih jalan yang lain. Maka di sini al-alam, al-adl maksudnya adalah nama. Kemudian nama tersebut dia itu bentuknya, wazannya, dia memilih bentuk yang lain yang tidak umum pada memilih bukan pada umumnya. Misal, baik,
wazan fa'il ada amirun ya. Amir. Amir. Ini biasa kita dengar namanya siapa? Bisa amir. Wazan fa'il. Tetapi orang Arab tidak memilih ini. Mereka meninggalkan isim fa'il dalam bentuk amir. Mereka lebih memilih umaru. Seperti itu. Jadi umaru sebagai pengganti dari amir. Ya. Jadi seperti persimpangan tadi. Mereka tidak memilih amir, tetapi mereka lebih memilih umar. Padahal asalnya itu bentuknya itu isim fa'il harusnya. Tetapi mereka lebih memilih wazan umar. Nah, itulah yang disebut al-adlu. Di dalam segi bahasa. Tetapi al-alam wal-adlu di sini wazannya ya satu sebetulnya. Biasanya cuman hu'alu biasanya. Hu'alu. Dan ini banyak ya, untuk sekarang juga anak pernah mendengar misal ada namanya Ahmad. Ahmadu biasanya dijadikan Humad. Jadi lebih memilih kata Humad. Atau Abdullah. Lebih memilih kata Ubad. Seperti itu. Ada. Itu dia al-alam wal-adlu. Jadi kita sudah sebutkan secara rinci. Jadi yang 6 itu yang kembali kepada lafal beserta alam apa? Ujmah, asing, at-ta'nits bi ghairil alif, at-tarkib mazdi ya, ziyadatul alif wan nun, waznul fi'il dan al-adlu. Kita sudah bahas ke-6-nya. Kemudian kita berpindah sifat. Ini sifat yang kembali kepada makna. Harus ada ilah yang lain yang kembali kepada lafal. Dan kemungkinannya ada 3 yang bersama sifat. Apa saja? Yang pertama, yaitu al-wasfu. Sifat dengan ziyadatul alif, dengan penambahan alif, wan nun, dan nun. Contohnya, Ghadbanu, Jaw'anu, Syab'anu. Kalau kita perhatikan, marah, lapar, kenyang, ini merupakan sifat. Tetapi tidak sebatas sifat, ditambah atau ada tambahan huruf alif dan nun di akhirnya. Kita lihat, huruf tambahan itu terletak setelah 3 huruf di awal. Ghadban sudah 3. Jaw'an sudah 3 huruf. Syab'an juga sudah 3 sebelum. Ya, maka keluar dari sifat dan diakhiri alif nun tetapi bukan tambahan. Dari kata tambahan ini adalah jabanun. Jabanun. Ini diakhiri oleh alif nun tetapi bukan tambahan. Kenapa? Karena sebelumnya 2 huruf. Selanjutnya, yang kedua adalah al-wasfu, yaitu sifat ditambah waznul fi'li, wazan fi'il. Dan ini kita bilang daiman, selalu ala wazni, pada wazan af'alu. Af'alu. Baik menunjukkan kepada laun, warna ya. Seperti apa? Seperti ahmar, abyad ya, aswad, atau menunjukkan kepada aib, kekurangan. Seperti apa? Seperti a'ma,
Kemudian ahmak, bisa ahmak. Atau a'war, juling gitu ya. Atau menunjukkan kepada sifat, sama sifat. Contohnya apa? Contohnya akbar atau aswar, seperti itu. Itu sifat dan wazan fi'il. Pasti dalam bentuk af'alu. Gampang. Kemudian yang ketiga, al-wasfu, sifat dengan al-adlu. Dengan al-adlu, adal. Dan ini katanya terbatas dan sedikit. Apa saja? Yaitu masna, thulathu, ruba'u, ukhoru. Taib. Masna ini adalah pilihan yang dipilih dan meninggalkan kata yang lain. Masna itu yaitu isnani, isnani, dua-dua. Mereka tidak bilang dan tidak memilih isnani, isnani. Mereka lebih memilih masna. Thulathu juga maksudnya adalah salasah, salasah. Dan mereka tidak memilih salasah, salasah. Mereka lebih memilih thulathu. Itu makna al-adlu ya. Ruba' ini juga sama arba'ah, arba'ah. Dan mereka lebih memilih arba'ah. Adapun ukhor ini akan diketahui di bab sorof. Tidak Anda jelaskan karena ada ta'lilat sedikit ya. Jadi kita sudah tahu kata yang masuk kepada al-mamnu' minas sharf disebabkan oleh berapa ilah, apa saja ilahnya, rinciannya sudah. Baik. Selanjutnya apa? Selanjutnya hukumnya. Hukum. Kalau kita sudah tahu kata tersebut masuk ke mamnu' minas sharf, lantas bagaimana? Maka kita akan membahas hukmu al-mamnu'i minas sharf. Hukum isim yang mamnu' minas sharf. Yang pertama, yurfa'u bidhammati. Dia marfu' dengan dhammah. Tentu harus kita tandai min ghairi tanwin. Tanpa tanwin. Marfu' dengan dhammah. Contohnya, misal, hadhihi masajidu. Hadhihi masajidu kabiratun, misal. Kita lihat masajid sebagai khobar dan dia marfu tandanya dhammah tanpa tanwin. Kemudian yang kedua, yunsabu bil fathah. Dia itu mansub tanpa fathah, dengan fathah, tentu dengan tanpa tanwin juga ya. Contohnya apa? Misal, banaitu masajida kathiratan. Saya membangun masjid yang banyak. Baik, yang terakhir, yujarru bil fathah. Dan ini yang berbeda ya. Biasanya majrur dengan kasor, ini majrur dengan fathah. Contohnya apa? Misal, nazartu ila masajida. Ya, contohnya. Dalam Al-Quran, bimasobiha.
tamathil, banyak. Jadi yang keluar dari hukum asal apa? Dia itu majrur dengan fathah, tentu tanpa tanwin, ila masajida. Nah, perlu diperhatikan penting, hukum dia majrur dengan fathah tidak selalu. Jadi mamnu minas sorf itu tidak selalu majrur dengan fathah. Tetapi ada syaratnya. Jadi al-mamnu minas sorf tidak selalu majrur dengan fathah. Ada syaratnya. Apa syaratnya? An yakuna mujarradan min. Dia itu mesti kosong dari satu alif lam. Harus kosong dari alif lam. Kita lihat masajid ini tidak ada alif lam. Tetapi kalau ada alif lam, tidak dipenuhi hukum ini, ada alif lam, contohnya menjadi fil masajidi. Baik. Di itu majrur dengan kasrah, berarti ada ila aslihi. Dia kembali kepada hukum asal. Apa hukum asal? Ya majrur dengan kasrah. Kemudian yang kedua, harus kosong juga dari al-idhafah. Maksudnya di sini, jangan jadi mudhaf ilaih. Afan. Jangan jadi mudhaf. Jadi al-idhafah ini jangan jadi mudhaf. Bagaimana kalau jadi mudhaf? Kembali kepada hukum asal. Contohnya, misal shallaitu fi masajidi masajidil Qahirah misal. Di masjid-masjid Kairo. Di mana masajid sebagai mudhaf, al-Qahirah mudhaf ilaih. Maka ketika al-ismu alladzi la yansharif menjadi mudhaf, maka dia kembali kepada hukum asal. Ada ila aslihi. Apa hukum asalnya? Hukum asal majrur dengan kasrah. Ya. Jadi kita tahu mamnu minas sorf itu dia itu majrur dengan fathah selama dia itu tidak ada alif lam dan tidak ada idhofah atau tidak menjadi mudhaf. Kalau ada alif lam atau ada idhofah, maka kembali kepada hukum asal yaitu majrur bil kasrah. Dalam Al-Quran misal bi ahsana minha. Dalam ayat lain ini fi ahsana kan ahsana majrur dan tandanya dengan fathah karena kemasukan huruf jar. Dalam ayat lain fi ahsani taqwimin, di mana ahsan sebagai mudhaf, taqwim ini sebagai mudhaf ilai, dan dia majrur dengan kasrah. Dalam ayat lain min syufa'a atau dalam ayat lain juga lil fuqara'i. Nah, karena ada alif lam, dia majrur dengan kasrah. Jadi mamnu minas sorf itu selamanya dia tidak mungkin kemasukan tanwin. Al-mamnu minas sorf
selamanya dia tidak akan kemasukan tanwin. Kemudian dia itu majrur dengan fathah selama kosong dari alif lam dan tanwin. Seperti itu. Jadi kita sedang membahas apa? Kita sedang membahas beberapa hal yang keluar dari hukum asal. Di sini adalah al-mamnu minas sharf, kadang-kadang dia keluar dari hukum asal di mana dia itu majrur dengan fathah dengan dua syaratnya. Baik. Dari sini Ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang belum mengerti? Atau beberapa hal yang mesti Anda ulangi? Silahkan Ummahat. Insya Allah sudah sedikit paham, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, yang keluar dari hukum asal, yaitu al-fi'lu al-mudhari, adalah fi'il mudhari al-mu'tallul akhiri, mu'tal akhir. Harus ditambahkan walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung di akhirnya apapun. Mu'tal akhir dan tidak bersambung di akhirnya apapun. Baik. Pertama, mu'tal akhir maksudnya adalah huruf illah pada lam fi'il. Contohnya apa? Yad'u, yaqdi, yakhsha. Baik diakhiri oleh wawu, iya atau alif. Kemudian walam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak bersambung di akhirnya apapun. Maksud apapun di sini ada 4. Tidak bersambung dengan wawul jamaah, aliful itsnain, ya muannasa mukhatabah, kemudian nun niswah, dan nunut taukid. Jadi tidak bersambung dengan yang 5 ini yang kita maksud. Selama dia itu mu'tal akhir dan tidak bersambung dengan wawul jamaah, yaf'aluna contohnya, atau yaf'alani, atau taf'alina, atau nun niswah yaf'alna, nun taukid yaf'alanna, gitu ya. Maka fi'il mudhari mu'tal akhir dan belum bersambung di akhirnya apapun, dia hukumnya yurfa'u bidhammah al-muqaddarah. Dia itu dhammah muqaddarah. Kapan marfu'nya? Dengan dhammah muqaddarah. Kemudian yunsabu bil fathah al-muqaddarah. Fathahnya juga muqaddarah. Kapan? Ketika diakhiri dengan ya. Ketika diakhiri alif. Contohnya apa? Contohnya an yakhsha. Jadi dengan fathah al-muqaddarah. Ada pula dengan fathah al-zahirah, berarti tidak muqaddarah. Kapan? Ketika diakhiri waw dan ya. Contohnya mana? Contohnya an yad'uwa dan an yaqdiya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yuzzamu fi'il mudhari itu marfu, mansub atau majzum, tidak ada yang majrur. Atau dia majzum, dan ini yang menjadi syahid, dan dia majzum
bihadfi harfil illah. Dan dia mazum dengan menghapus huruf illah. Contohnya menjadi lam yad'u, yang dihapus adalah waw. Tanda adanya penghapusan waw adalah dhamma. Jadi dhamma adalah dalil yang menunjukkan adanya waw yang dihapus. Kemudian lam yaqdi. Lam yaqdi, yang dihapus adalah ya. Ya. Dan kasroh ini menunjukkan adanya penghapusan ya. Dan yang terakhir lam yakhsha. Lam yakhsha, yang dihapus adalah al-alif. Dan fathah ini menunjukkan adanya penghapusan alif. Jadi yang keluar dari hukum asal selanjutnya ialah fi'il mudhari yang mu'tal akhir dan belum bersambung di akhirnya apapun. Ya, di mana marfu dengan dhammah muqaddarah, mansub dengan fathah, bisa muqaddarah ketika diakhiri alif, bisa dhahirah ketika diakhiri waw dan ya. Dan yang terakhir dia mazum dengan menghapus huruf ilah itu sendiri. Baik yang dihapus waw lam yad'u, baik itu ya lam yaqdi atau alif lam yakhsha. Jadi alhamdulillah kita sudah beres ya untuk beberapa hal yang keluar dari hukum asal. Bentar, kita mesti baca kitabnya. Baik. Ini dia. Jadi kita lagi membahas apa? Ini. Jadi kita lihat. Kita sedang membahas hukum asal antakuna asliyatan kama sabaqo. Maksudnya asliyatan rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazm dengan sukun. Waqad takunu far'iyah, kadang-kadang dengan tanda far'i, dan itu ada di 7 bab. 5 dari isim, 2 dari fi'il mudhari. Yang pertama al-asmaul khamsah kita sudah bahas, musanna kita sudah bahas, jamu mudzakar salim kita sudah bahas, jamu muannas salim kita juga, wal ismu al mamnu min as-sarf juga kita sudah bahas, al af'al al khamsah juga sebetulnya kita sudah bahas, dan yang terakhir al mudhari al mu'tal al akhir kita juga sudah bahas. Seperti itu. Wal ismu al mamnu min as-sarf fayurfa'u bi dhammah, dia marfu dengan dhammah, wa yunsabu wa yujarru bil fathah. Jadi yang beda yang keluar dari hukum asal ini majrur dengan fathah. Nahu yudhi'u Ibrahimu masabiha jamilatan fi masajida, dia majrur dengan fathah dan tanpa tanjun. Wal af'al al khamsah, yaitu fi'il mudhari yang bersama dengan wawu, alif, wawu dan ya. Faturfa'u bi thubutin nun, marfu dengan tetapnya dengan nun, wa tujzam wa tunsabu bi hadfiha, mazum dan mansub dengan menghapus nun. Al ummalu ya'maluna, dalam keadaan rafa ada nun. Walam yuhmilu, dalam keadaan jazm hilang nunnya. Walan yuhmilu, dalam keadaan nasab hilang juga nunnya. Kemudian yang terakhir wal mudhari al mu'tal akhir ditambahkan walam yattasil bi akhirihi syai'un, ya. Maksud syai'un ini wawu, alif, ya, nun niswah dan nun taukid atau thaqila atau khafifah. Maka dia tuh marfu dengan dhammah muqaddarah wa yunsabu bil fathah al muqaddarah 'ala al alif ketika diakhiri oleh alif, ya, dan fathah dhahirah 'ala al ya wal ketika diakhiri fi'il tersebut oleh ya dan waw. Wa yujzamu bi hadfi harfil ilah, dan dia mazum dengan menghapus huruf ilah. Nahu Muhammadun lam yakhsha, jazm dengan menghapus alif, tandanya adalah fathah. Walam yad'u, dengan menghapus waw, tandanya adalah dhammah. Walam yusalli, dengan menghapus ya, tandanya adalah kasrah. Walam yusalli illa lillahi. Seperti itu. Insyaallah pekan selanjutnya kita masuk kepada bagian kedua. Kalau yang pertama tadi dari awal sampai akhir yang telah kita bahas,
kita fokus, yang ini fokus kepada kata. Kita fokus kepada kata. Fokus kepada al-kalimah. Tapi pekan depan kita masuk kepada ahkamul kalam, hukum-hukum kalam. Maksudnya kita fokus kepada al-jumlah, susunan kata atau kalimat sempurna. Maka kita lihat al-jumlah ini dan seterusnya kita akan mempelajari itu. Baik, sampai sini Ana rasa cukup ya. Silahkan umat, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, silahkan ditulis kembali ya, umahat, dan dipelajari kembali. Kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan kepada Ana untuk pekan selanjutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.